Siap diberkati Tuhan hari ini? Amin. Siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Namo datana sungguh-sungguh datang berat Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan seluruh
kita naikkan bersama-sama lagu ini kembali. Kudus, kuduslah Tuhan, karena Dia memang yang layak disembah, layak ditinggikan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Surga bumi menyembah. Kita semua mengucap syukur. Kita ada di tempat ini karena kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita semua mengucap syukur. Mari kita naikkan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih
kita sudah dipilih. Karena itu saudara, kita mau bangkit, mau terus serukan nama Yesus. Kita maunya maju, nyatakan kuasanya. Mari kita bangkit bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian.
Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Seraya kami ucapkan syukur kami atas hari yang Kau buat bagi kami, di mana kami boleh datang pada Engkau, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan. Biarlah Tuhan, semua ini boleh mendatangkan kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kami percaya firman Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, menjawab segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan biarlah firman ini boleh kami mengerti, karena kami tahu Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberikan pencerahan, memberikan pengertian kepada kami. Makasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau sediakan bagi kami, dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau menyimak akan firman Tuhan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Hari ini saudara, firman Tuhan bertema panggilan untuk melayani. Ya, saudara, kita akan baca beberapa nats firman Tuhan yang terambil dari, ada 4 ayat yang akan kita baca. Yang pertama dari Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Begini bunyinya. Janganlah, hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemudian Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat berikutnya dari Matius 9 ayat 37 dan 38. Matius 9 ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Satu lagi ayat berikutnya dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, melayani Tuhan itu bukan suatu hal yang main-main gitu ya. Melayani Tuhan itu karena apa saudara? Karena kita dijadikannya mitra kerja Tuhan. Kita dijadikannya teman sekerja daripada Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi saudara, kita harus serius dan kita harus sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Tuhan menghendaki pelayanan kita ini kepada Tuhan menduduki satu prioritas yang utama. Kita harus memprioritaskan ya segala sesuatu. Yang pertama adalah untuk Tuhan. Jadi Tuhan adalah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat memandang kegiatan melayani Tuhan itu sebagai sesuatu yang hanya kita lakukan, sesuatu yang ya kalau ada waktu kita lakukan untuk mengisi waktu begitu ya. Jadi melayani Tuhan itu adalah suatu suatu kehormatan yang luar biasa buat kita. Makanya kita harus serius dan harus sungguh-sungguh. Tuhan gak mau saudara ya mempunyai pelayan yang memberikan dia waktu-waktu yang cuma sisa-sisa aja gitu dari apa yang kita miliki. Nantilah kalau ada waktu, nanti kalau sempat gitu ya. Jadi Tuhan gak mau hal seperti itu terjadi. Tuhan mau kita
memprioritaskan segala sesuatunya untuk melayani Tuhan. Saudara, walaupun ya panggilan untuk melayani Tuhan itu kedengarannya agung, kedengarannya luhur gitu ya, menjadi mitra kerja Tuhan di muka bumi ini. Tetapi saudara, sifatnya sederhana saja gitu ya. Melayani Tuhan itu hanya sederhana saja. Sesederhana apa saudara? Sesederhana mencuci kaki sesama kita. Loh, apa ya maksudnya? Jadi ini hanya metafora aja ya. Sifatnya sederhana seperti mencuci kaki sesama kita. Maksudnya gini, dalam melayani Tuhan yang diperlukan adalah kesediaan untuk merendahkan diri. Jadi kita harus merendahkan diri ketika kita mau melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah pelayanan yang dapat dilihat oleh banyak orang. Misalnya aja ya seperti pelayanan mimbar ini gitu ya, banyak dilihat orang, singer, song leader, pemain musik seperti itu. Jadi itu pelayanan yang kelihatan sama orang, banyak orang. Ada juga pelayanan yang nggak kelihatan sama orang. Misalnya kita menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu kan nggak dilihat sama orang ya. Kita berdoa kan nggak umbar-umbar, saya berdoa nggak begitu kan ya. Pendoa syafaat itu nggak dilihat orang. Jadi ada pelayanan yang nggak dilihat orang. Misalnya juga pelayanan misalnya ya bersih-bersih gereja gitu, nggak ada yang lihat gitu ya. Kalau sore hari membersihkan, ngelap-lap kursi, semua itu nggak kelihatan sama orang. Jadi pelayanan ada dua macam, saudara. Memang kedagingan kita ya, kemanusiaan kita ini tidak menyukai perbuatan baik ya, perbuatan yang baik itu yang tidak dilihat orang. Orang cenderungnya ingin kalau kita berbuat baik itu dilihat sama orang. Untuk apa? Ya biasanya sih untuk pujian, dipuji gitu ya. Jadi berbuat baik biasanya orang pengen dilihat orang. Saudara, hal melayani Tuhan itu nggak ubahnya seperti gunung es ya di laut itu. Gunung es itu kelihatannya tersembul di atas, kecil aja gitu ya, kecil lah, nggak besar. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu lebih besar sekali. Demikian juga saudara, pelayanan kita. Yang dilihat sama orang itu yang kecilnya, tetapi yang sesuatu yang besar yang di dalam laut, di dalam hati kita yang besar hanya bisa dilihat oleh Tuhan ya. Hanya Tuhanlah yang dapat melihat bagian-bagian yang tersembunyi ketika kita melayani Tuhan. Saudara, mengapa banyak orang Kristen yang enggan terlibat di dalam pelayanan kepada Tuhan? Walaupun kita tahu ya dari ayat-ayat yang kita baca ini, sebagai orang Kristen seharusnya kita itu melayani Tuhan. Ada dua hal yang menjadi penghalang, yaitu apa saudara? Kemalasan. Kita malas untuk beraktivitas, melayani, repot-repot gitu, kita malas. Hal yang kedua adalah sikap tidak mau merendahkan diri. Gengsi ya, melayani Tuhan barangkali kita harus melayani orang banyak ya, seringkali kita harus merendahkan diri gitu, tetapi karena kita punya seringkali bergengsi, nggak mau merendahkan diri, makanya kita enggan untuk melayani. Mungkin kita akan berkata, saya nggak punya waktu, saya kan orang-orang sibuk, nantilah kalau ada waktu saya mau. Kalau kita mengatakan seperti itu, artinya apa saudara? Artinya kita memberi waktu untuk melayani Tuhan ini dari sisa-sisa waktu yang untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi kita punya waktu ya, tapi kita pakai untuk diri kita sendiri. Untuk Tuhan nanti kalau ada waktu, nanti kalau sempat gitu ya, kalau ada waktu luang.
Jadi kita memberikan sesuatu kepada Tuhan hanya sisa-sisa waktu daripada waktu yang kita miliki atau kita untuk kepentingan kita. Ya, saudara, saya ingin bertanya, apakah saudara keselamatan itu gratis, saudara? Mungkin ada yang bilang, iya keselamatan gratis kan nggak usah bayar. Ya memang yang nggak usah bayar pakai uang misalnya gitu ya, nggak usah bayar. Kalau kita mau menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat itu ya nggak usah bayar. Tetapi sebenarnya saudara, keselamatan itu nggak gratis saudara. Kita harus membayar harganya untuk keselamatan itu. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang pilihannya, Tuhan tidak memanggil kita untuk santai-santai, untuk menganggur gitu ya, untuk tidak berbuat sesuatu. Udahlah, pokoknya saya udah selamat, saya nggak melakukan apa-apa gitu. Tuhan nggak memanggil kita tidak seperti hal seperti itu. Ketika kita ingat saudara, ketika kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita. Untuk apa saudara? Supaya kita dapat melayani Allah yang hidup. Kita diselamatkan untuk melayani Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Beribadah itu identik dengan melayani ya. Ibadah melayani adalah identik dengan ibadah, seperti itu. Jadi di dalam yaitu adalah amanat daripada Tuhan bagi setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya itu Tuhan memberikan perintah, memberikan amanatnya seperti itu. Jadi di dalam kerajaan Allah tidak ada istilah nganggur, ya. Kita nggak ada di dalam kerajaan Allah, nggak ada istilah yang nggak berbuat apa-apa gitu ya. Atau barangkali pelayanan yang saya mau pensiun aja dari melayani Tuhan. Nggak ada, saudara, nggak ada hal seperti itu. Jadi di dalam kerajaan Allah semuanya tetap aktif melayani Tuhan. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal agar barangkali kita masih ragu-ragu atau belum tergerak hati kita untuk melayani Tuhan. Saya akan membagikan beberapa hal agar kita bisa termotivasi gitu ya, dan kemudian kita bisa bersedia untuk melayani Tuhan. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama adalah saudara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang udah diselamatin, pasti ya, kita punya keinginan, kita pasti punya kerinduan untuk apa? Untuk taat kepada firman Tuhan. Pasti seperti itu ya, sebagai orang Kristen. Kita harus mengikuti perintah Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita sudah mempercayakan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita punya kerinduan untuk taat akan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah itu. Jadi kita baca ayatnya, saudara, dari Ulangan 13 ayat yang keempat. Ulangan 13 ayatnya yang keempat. Bunyinya seperti ini. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Ini adalah perintah daripada Tuhan ya. Jelas firman Tuhan ini bagi kita sebagai orang-orang percaya, Allah memerintahkan kepada kita agar kita patuh kepadanya. Dikatakan kepadanya harus kamu berbakti. Artinya kita harus mengabdi
kita harus melayani Dia karena kita mau apa? Mau mentaati, kita mau mematuhi akan firman Tuhan. Ya, saudara, setiap orang ya kalau ditanya, kalau saya bertanya kepada saudara sebagai orang Kristen, orang percaya, pasti saudara akan mengatakan bahwa saya mau pasti mematuhi dan mentaati akan perintah firman Tuhan. Pasti seperti itu kalau ditanya seperti. Tetapi seringkali kenyataannya banyak dari mereka ya orang-orang Kristen yang tidak bersedia melayani, tidak mau melayani. Artinya apa? Artinya kalau tidak mau melayani Tuhan berarti mereka tidak mematuhi firman Tuhan. Jadi jelas ya, kalau kita tidak mau melayani berarti kita tidak patuh. Padahal kita mengatakan bahwa kita mau mematuhi akan semua perintah Tuhan, firman Tuhan. Barangkali mungkin mereka menganggap, nggak apa-apa bila saya nggak melayani juga, saya akan berdiam diri saja, kan ada yang lain gitu ya. Mungkin kita akan berkata gitu, saya mah pasif aja lah gitu, saya nggak mau ikut-ikutan melayani firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa sebagai orang Kristen harus patuh akan firman Tuhan, kita diperintahkan untuk melayani. Makanya kita harus melayani akan Tuhan ya. Itu motivasi yang pertama ya. Motivasi yang kedua ya, agar kita mau bersedia melayani, yang pertama adalah patuh, yang kedua adalah kalau kita ingat-ingat ya, kalau kita ingat-ingat akan perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Ya, kita ingat-ingat betapa Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Mungkin dalam kehidupan kita banyak sekali ya, Tuhan melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, sepanjang kehidupan kita. Luar biasa begitu ya, Tuhan melakukannya. Kalau kita ingat-ingat akan perbuatan Tuhan ini, saudara, kita akan termotivasi untuk melayani Tuhan. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-24. 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Ya. Saya akan bacakan dari terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Bahasa Indonesia sehari-hari di situ lebih ditekan lebih jelas ya. Begini bunyinya. Bahasa Indonesia sehari-harinya dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Hormatilah Tuhan dan mengabdilah kepadanya dengan setia dan dengan sepenuh hatimu. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukannya bagimu. Di sini dikatakan kata mengabdilah kepadanya berarti apa? Layanilah Tuhan ya. Mengabdi kepada Tuhan berarti layanilah Tuhan. Bila kita mengingat perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan bagi kita, melayani Tuhan pasti tidak akan menjadi beban bagi kita gitu ya. Tidak akan menjadi merepotkan, nggak akan kita berpikiran seperti itu kalau kita ingat-ingat apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita ingat kembali ya, ketika kita sebelum mengenal Tuhan dan bagaimana kehidupan kita ketika kita barangkali suatu hari kita tidak punya pengharapan. Tuhan sudah menjawab akan segala harapan-harapan kita itu yang kita sudah barangkali putus asa dalam kehidupan. Tuhan membuat kita menjadi rasanya menjadi hidup lagi gitu ya. Kalau tadinya sudah nggak punya harapan, kita akan ingat-ingat hal seperti itu. Bagaimana kita untuk pertama kali barangkali ngerti akan siapa Tuhan kita ini. Saudara, saya ketika pertama
bukan pertama mengenal Tuhan sih sebenarnya, karena saya hidup di dalam keluarga Kristen, hidup dari kecil udah kenal Tuhan sih sebetulnya. Tetapi baru betul-betul mengenal Tuhan itu kira-kira setelah agak dewasa yang baru mengerti. Kalau waktu kecil kita ikut-ikut aja gitu ke gereja, ikut beribadah gitu ya, cuman begitu-begitu saja, kita nggak ngerti. Tapi setelah agak dewasa kita betul-betul baru tahu siapa Tuhan, apa yang Tuhan perbuat bagi kita. Betapa saudara ketika saya baru mengenal Tuhan, betapa rindunya saya itu untuk hidup bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Rasanya ada sukacita ketika kita tahu bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pertama kali ketika saya mengenal Tuhan. Jadi saudara, ketika kita tahu bahwa kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan ini telah menghidupkan kehidupan kita, gairah hidup kita kemudian hidup kembali gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengerti, berarti kalau dulu saudara, saya selalu ragu-ragu gitu ya. Hidup ini harus berbuat baik, harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena itu adalah dosa. Kalau udah dosa gitu, pasti nggak masuk surga gitu, masuk neraka. Jadi hidup itu penuh ketakutan. Saya lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang barangkali saya pikir menyenangkan Tuhan begitu ya. Tetapi apa saudara? Tetapi selalu gagal dan gagal. Ketika kita mau berusaha sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi saudara, ketika kita tahu siapa Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, kita baru menyadari ya bahwa Tuhan telah menjamin kehidupan kekal kita. Tuhan telah menjamin keselamatan kita. Saudara, kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Ayat ini ayat yang sangat populer, yang saya selalu ingat dulu itu menjadi menjadi favorit dalam kehidupan saya, karena begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sudah dijamin kehidupan kekal. Ketika kita mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan dalam kehidupan kita, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Itulah hal yang paling utama, paling besar yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat-ingat akan hal itu, kita selalu sudah didapat jaminan. Betapa apa yang kita pikirkan, apa yang kita bisa perbuat kembali untuk Tuhan. Jadi mungkin semangat kita kalau saat-saat ini sedang memudar barangkali ya, atau sudah barangkali sudah malas-malesan, ingat lagi saudara, ingat perbuatan besar yang telah dilakukannya bagi kita. Tuhan telah memberikan dirinya bagi kita sebagai korban penebusan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu yang besar bagi kita. Saudara, tidak ada pemberian yang lebih besar lagi daripada hal itu. Tuhan telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita. Kalau kita ingat hal itu, kita jadi punya segalanya. Karena apa? Karena Tuhan adalah segalanya ya. Jadi hidup kita punya segalanya, punya harapan kembali. Saudara, kalau kita ingat-ingat akan hal ini ya saudara, kita sebagai hambanya, kita sebagai anaknya, sebagai tebusannya, saudara, kalau kita tidak mau melayani Tuhan, tidak mau membalas akan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara, apa yang bisa membuat kita berterima kasih kepada Tuhan ya?
apa yang bisa kita bersyukur kepada Tuhan, dan apalagi yang bisa menggerakkan kita untuk melayani Tuhan selain daripada kita ingat-ingat akan kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jadi hal yang kedua adalah kita termotivasi, tergerak hati kita untuk melayani Tuhan. Karena apa? Karena kita ingat akan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Hal yang ketiga, saudara ya. Hal yang ketiga, saudara, ketika kita melakukan melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, saudara, percayalah, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Bukan suatu beban di dalam melayani Tuhan. Kalau kita tahu, saudara, melayani Tuhan itu ada sukacita. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan selalu beribadah kepada Tuhan, kita akan selalu melayani Tuhan dengan hati yang sukacita. Mazmur 100 ayat yang kedua. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Saudara, melayani Tuhan itu nggak pantas ya kalau dilakukan dengan hati yang ngomel-ngomel, mengeluh gitu ya. Misalnya kalau kita mendapatkan tugas, saudara, kita berkata, bisa bayar tugas deui, mungkin kita berkata gitu. Saya repot kerja sehari-hari udah capek, kudu latihan, kudu bikin ini, kudu mempersiapkan itu. Barangkali kalau kita berpikiran seperti itu, saudara, adalah suatu hal yang ya mengherankan barangkali ya, mengherankan. Jadi melayani Tuhan itu nggak pantas kalau kita mengomel saja. Saudara, pada zaman dulu ya, ada hamba raja yang sering dijatuhi hukuman mati. Dihukuman mati karena apa? Karena hanya mukanya muram, mukanya suram waktu melayani sang raja. Ya, kita lihat di Nehemia 2 ayat yang kedua ya. Nehemia 2 ayat yang kedua. Saudara, kita lihat di sini ada hukuman bagi orang-orang yang kalau melayani raja mukanya ditekuk gitu, mukanya muram. Nah, kita akan baca Nehemia 2 ayat 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku, ini kata Nehemia ya, menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih. Dan lalu aku menjadi takut. Ya. Saudara, diceritakan di situ bahwa Nehemia menjadi sedih dan berkamur bukan karena dia melayani raja sih sebetulnya ya. Nehemia sedih berkamuram ketika dia mendengar kabar tentang keadaan Yerusalem yang masih tetap porak-poranda walaupun banyak orang Yahudi yang telah kembali ke kota itu ya, dari pembuangan di Babel sudah kembali ya, saudara, dari tempat pengasingan ya waktu itu. Dan pada suatu hari ketika Nehemia sedang menghidangkan anggur gitu ya, jadi Nehemia ini teringat akan saudara-saudaranya ya, bangsa Yahudi yang masih porak-poranda lah gitu ya. Jadi ketika menghidangkan anggur ke hadapan Raja Artasasta, bertanyalah raja itu kepada Nehemia ini, mengapa mukamu muram walaupun engkau enggak sakit gitu ya, engkau tentu sedih hati, dikatakan seperti itu. Nehemia, saudara, menyadari apa yang dapat menimpa kepada dirinya saat itu karena dia waktu itu bermuka muram.
karena dia mengingat hal bangsanya itu, ya. Lalu dia mengatakan, lalu aku menjadi sangat takut. Ya. Jadi saudara, pada zaman itu orang-orang yang melayani raja tidak berani, saudara, ketika melayani raja berkesan mukanya muram gitu ya, dan mereka itu padahal Nehemia itu bukan karena nggak mau melayani raja, mungkin dikesannya adalah Nehemia, orang yang melayani Tuhan dengan melayani raja dengan muka muram ini pasti dia tidak puas dengan raja, gitu. Atau mungkin ada sesuatu lah yang tidak suka kepada raja seperti itu, sampai-sampai raja murka, marah ketika orang melayani akan raja dengan muka yang muram. Saudara, ini pelayan kepada raja. Saudara, kalau kita juga melayani Tuhan seperti kepada raja ini ya, melayani Tuhan, kita adalah hamba, terus kita melayani Tuhan dengan muka yang muram, saudara, pasti ada sesuatu yang tidak beres pada diri kita. Kalau kita tidak mau atau tidak bersuka cita ketika melayani Tuhan, mungkin dirasakan barangkali sebagai beban, sebagai kewajiban barangkali ya, atau barangkali kita punya pikiran hanya mau melayani Tuhan itu hanya karena takut nggak masuk surga barangkali. Ya kalau nggak mau melayani Tuhan seperti itu, jadi mungkin kita punya pemikiran seperti itu. Makanya nggak aneh, saudara, kalau kita melayani Tuhan itu tidak dengan hati yang sukacita. Ya, saudara, orang Kristen yang selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita, yang Tuhan lakukan bagi kita, pasti akan melayani Tuhan dengan sukacita dan sukarela. Ya, pasti sukarela. Efesus 6 ayat yang ke-7. Efesus 6 ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, saudara, melayani Tuhan adalah suatu hak yang istimewa, ya. Hak yang istimewa. Jadi kita seharusnya lah melayani Tuhan itu bukan menjadi beban, ya. Ini adalah hak yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita diperkenanan Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi ingat, kita melayani Tuhan itu kita diperkenan oleh Tuhan, kita boleh melayani Tuhan. Kalau sebetulnya kalau Tuhan mau kita nggak diperkenan melayani Tuhan bisa saja gitu ya. Tetapi ketika kita diperkenan Tuhan, kita disuruh jadi mitra kerja Tuhan, kita disuruh oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, adalah suatu kehormatan yang luar biasa buat kita. Jadi layanilah Tuhan dengan hati yang sukacita. Yang keempat, saudara, yang keempat adalah karena kesalahan kita, dosa-dosa kita telah dihapus dan diampuni oleh Tuhan. Ya, kita akan baca Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Kesalahan kita, dosa-dosa kita sudah dihapus dan sudah diampuni sehingga kita tergerak untuk melayani Tuhan. Yesaya 6 ayat 6 sampai 8. Tetapi seorang dari serafim itu makhluk bersayap, saudara ya, katakanlah malaikat lah seperti itu. Seorang serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, kata Yesaya ya, ini aku, utuslah aku. Ya, saudara,
seringkali kita juga berkata seperti itu, ini aku, utuslah dia, gitu ya. Nggak mau kita melayani gitu. Seperti, tapi saudara Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. Kita lihat apa reaksi daripada Nabi Yesaya ini. Setelah ia diampuni oleh Tuhan, Nabi Yesaya menanggapi panggilan Allah untuk melayani Tuhan dan siap melayani Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Jadi setelah mendapatkan keselamatan, Nabi Yesaya bersiap untuk melayani Tuhan. Apakah karena Yesaya ini ngerasa bersalah gitu ya? Enggak, saudara. Dia merasa karena dia sudah diampuni, karena dosa-dosa dia sudah dihapus, maka dia bersedia untuk melayani Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan melayani karena bersyukur dan karena berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak lagi mencari keselamatan. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya tidak lagi mencari keselamatan dengan berbuat baik, melayani Tuhan gitu ya. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena dia sudah tahu, dia sudah yakin bahwa dia sudah memperoleh keselamatan itu. Saudara, barangkali betapa menyedihkan ya ketika barangkali ada orang yang masih sudah berusaha untuk selalu berbuat baik, selalu melakukan hal-hal yang positif lah, seperti itu, tetapi dia merasakan keselamatannya. Mudah-mudahanlah saya selamat dengan saya berbuat baik, mudah-mudahan saya selamat, mudah-mudahan saya masuk surga. Saudara, mudah-mudahan. Jadi dia tidak yakin. Ada orang yang melakukan berusaha aja ya, tetapi mereka tidak memperoleh apa yang mereka kejar gitu ya. Mereka tidak akan memperoleh keselamatan itu. Karena apa? Karena tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hanya melakukan hukum Taurat. Ya, jadi ketika orang berusaha untuk melakukan yang baik, itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Karena di Roma 3 ayat yang ke-28 mengatakan seperti ini. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi saudara, anak-anak Tuhan tidak melakukan hal-hal yang baik dengan tujuan untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau kita masih berpikiran saya harus berbuat baik agar saya selamat, itu berarti apa, saudara? Mereka belum yakin ya. Tetapi kita ini atau orang-orang yang percaya melakukan hal-hal yang baik karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Jadi jangan terbalik ya. Kalau orang-orang lain barangkali di luar Tuhan itu melakukan hal-hal yang baik untuk mencari keselamatan. Tetapi kita sudah yakin, karena kita sudah diselamatkan, jadi kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi anak-anak Tuhan di dalam melayani Tuhan bukan supaya mereka mau diampuni atau diselamatkan, tetapi karena mereka sudah diampuni, sudah diselamatkan. Ya. Jadi kita melayani Tuhan termotivasi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diampuni akan kesalahan-kesalahan kita. Saudara, hal yang kelima ya, yang terakhir lah. Saudara, hal yang kelima, kita termotivasi apa? Karena Tuhan Yesus itu rendah hati dan kasih. Kita termotivasi oleh kerendahan hati. Kita belajar daripada Tuhan. Ketika Tuhan melayani
manusia, melayani orang-orang, melayani murid-murid, orang banyak itu, dia rendah hati Tuhan. Tuhan Yesus adalah hamba yang sempurna, saudara ya. Kebesaran dan keagungannya tercermin, terlihat dari kesediaannya dia merendahkan dirinya. Ketika apa, saudara? Kita lihat ketika dia melayani murid-muridnya. Kita akan baca di dalam Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Yohanes 13 ayat 12 sampai 16. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat ini ya, Tuhan melakukan sesuatu ya untuk murid-muridnya, sungguh suatu kerendahan hati yang luar biasa, mencengangkan kita ya. Kalau kita membaca, wow, saudara, Tuhan dan guru para murid-murid itu, dan guru Tuhan dan guru kita juga telah mencuci kaki mereka untuk apa, saudara? Memberi contoh kepada kita ya, bagaimana murid-muridnya atau bagaimana kita harus melayani dengan rendah hati. Tuhan aja ya sebagai guru kita, panutan kita, Tuhan yang begitu mulia, yang begitu besar, mau merendahkan dirinya melayani akan murid-muridnya, melayani kita. Saudara, bagaimana dengan kita, saudara ya? Saudara, saya ingin memberikan sebuah cerita ya, bagaimana kita harus rendah hatinya. Gini, saya ada kenal ya seorang bos ya, kenal cukup dekat lah gitu dengan dia, karena memang sepelayanan di dalam sebuah persekutuan doa gitu. Bos ini ya, dia punya kekayaan yang luar biasa, punya banyak shopping center lah di Bandung ini gitu ya. Saudara, di persekutuan doa ini dia dikenal orangnya baik gitu, orangnya baik, ramah, suka nyapa jemaat kalau begitu datang gitu ya, disapa. Kemudian jemaat juga mengenal dia tuh rendah hati. Karena apa, saudara? Karena dia mau menyediakan bangku, dia ngambilin bangku buat jemaat yang nggak kebagian duduk gitu, diambilin, disediain gitu ya, dianterin ke tempat duduk. Bos yang rendah hati, yang baik, mau memperhatikan banyak orang. Saudara, tetapi mengherankan, saya kenal gitu ya, tahu gitu dia itu, tetapi kalau di kantornya saudara, perilakunya berubah 180 derajat, bertolak belakang. Saudara, dia tidak disukai oleh karyawan-karyawannya. Ya, kenapa, saudara? Karena dia tinggi hati. Kalau di kantor itu tinggi hati, dia angkuh, dan kalau ngomong sering nyakitin orang gitu. Ya, ini bos. Jadi ada apa ya? Dua kepribadian barangkali ya, seperti itu. Kalau di kantornya kok beda sama kalau di waktu ibadah, waktu melayani Tuhan itu beda gitu. Saudara, ya saya berpikir positif aja gitu ya. Mungkin strategi dia karena dia adalah bos di perusahaannya, di kantornya. Jadi sebagai bos barangkali dia harus
terlihat sebagai penguasa, harus terlihat berwibawa, barangkali seperti itu, saudara. Tapi kemudian saya juga pikir, apa iya sih, apa benar kalau ada hati kita ini kok mendua gitu. Di saat lain merendahkan diri, di saat lain meninggikan diri gitu. Apakah hal itu seperti itu dibenarkan gitu ya? Saudara, kalau saya ingat Tuhan Yesus kita nggak seperti itu. Tuhan Yesus itu nggak pernah sombong, nggak pernah tinggi hati. Dia selalu rendah hati. Dia melayani orang-orang gitu. Saya pikir itu mah bukan strategi bos barangkali ya. Mungkin ya saya katakanlah barangkali munafik lah ya, seperti itu. Jadi rendah hati itu harus tulus, ya, harus benar dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid daripada Tuhan yang telah merendahkan diri. Tuhan itu merendahkan diri kepada setiap pelayanannya itu. Kita juga harus sama seperti Tuhan kita. Dimanapun kita berada, tetap aja gitu. Kita harus merendahkan diri, melayani sesama seperti itu. Saudara, Filipi 2 ayat 3-4 mengatakan begini. Filipi 2 ayat 3-4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saudara, kita harus merendahkan diri kita ini ketika kita melayani Tuhan. Saudara, mungkin ada satu refleksi ya bagi kita sendiri. Begini, dapatkah saudara menolong rekan-rekan sekerja saudara kalau saudara ada dalam pekerjaan ya? Kita menolong teman-teman kita, teman sekerja mencapai sukses, dan kita sendiri tetap merasa gembira, kita senang karena mereka barangkali jadi naik posisinya, naik kedudukannya karena kita nolong dia ya gitu. Tetapi saya sendiri enggak, atau kita sendiri enggak dapat apa-apa gitu. Bisakah kita menolong orang lain seperti itu? Jadi kalau kita bisa menolong orang, kita sendiri nggak merasakan apa-apa, artinya kita bisa merendahkan diri ya di hadapan kita melayani orang-orang sesama kita. Atau barangkali seandainya saudara sudah bekerja, udah baik, saudara melakukan hal-hal yang nggak salah lah gitu, melakukan hal-hal yang positif, yang baik, tetapi saudara yang ternyata yang dipuji teman sekerja saudara, bisakah kita nggak ngerasa iri hati gitu? Kita nggak ngerasa iri hati, kita tetap senang, kita tetap sukacita ketika teman-teman sekerja kita, sepelayanan kita dipuji gitu ya. Padahal kita yang berbuat baik, bisakah kita tidak iri ketika melihat hal-hal itu terjadi? Atau barangkali saudara, maukah saudara berdoa untuk keberhasilan pelayanan saudara seiman kita, atau barangkali sedangkan pelayanan kita ini nggak kelihatan gitu, kita doain pemain musik, doain hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan, tuh yang bertugas semuanya gitu, kita doakan mereka. Kemudian mereka ya terlihat ada orang yang memuji, yang apa, tetapi kita yang selalu mendoakan mereka, kitanya nggak dapat apa-apa. Barangkali bisa nggak kita selalu berdoa kepada buat orang-orang yang melayani Tuhan itu. Barangkali saudara tadi seperti kita sudah dengar, kecenderungan kita adalah kalau kita berbuat baik pengen dilihat orang ya. Tetapi saudara, kalau kita bisa merendahkan diri kita menyadari Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat rendah hati,
kita juga jangan selalu berpikiran atau ketika ada orang lain yang maju, kita tidak, kita tetap bisa bersukacita. Ya, jadi saudara, di dalam melayani yang menjadi persoalan ya, menjadi persoalan itu bukan seberapa baik kita ini melayani gitu ya. Tetapi kita lihat dunia pun bisa saudara melayani Tuhan dengan baik kalau mereka melihat keuntungan, ada keuntungan. Kalau anak-anak Tuhan jangan berpikiran seperti itu. Kalau kita melakukan sesuatu, kita jangan lihat apakah ada untungnya, apakah ada hasilnya buat kita. Kalau orang Kristen itu seharusnya melayani dengan rendah hati. Karena apa saudara? Karena hal itu membuat diri kita semakin serupa dengan Kristus. Semakin kita bisa merendahkan diri, semakin kita serupa dengan Kristus. Ya, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita rindu ya. Kita rindu agar hidup kita ini dipakai Tuhan menjadi alat-alat untuk kemuliaan Tuhan. Namun ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, seringkali kita menjawab dengan merasa saya mah nggak layak, saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Barangkali kita akan merasakan seperti itu. Itu mah bukan bagian saya. Melayani itu bukan bagian saya. Karena saya nggak pandai. Barangkali ya seperti itu kalau kita berpikiran seperti itu. Tetapi saudara, kita ingat ya. Kita jangan lupa bahwa setiap orang yang sudah mengaku percaya dan diselamatkan oleh Tuhan, dan ketika Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, tinggal di dalam diri kita, apa saudara? Roh Kudus membawa serta karunia-karunia roh, supaya apa? Supaya kita memakainya untuk melayani. Jadi ingat ya, kita sebagai orang percaya, mengaku sebagai Tuhan udah sebagai juru selamat kita, saudara, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan ngerasa minder, jangan merasa nggak mampu, nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah memberikan karunia roh kepada kita untuk melayani Tuhan. Kita baca ayatnya ya, dari 1 Korintus 12 ayat 4-6, kemudian 11, ada 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Saudara, kita lihat ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah suatu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita sudah diberikan karunia-karunia khusus oleh Tuhan seperti yang dikehendakinya. Jadi mungkin kita berbeda-beda. Kita punya karunia roh melayani yang berbeda dari Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bagian-bagian mana saja, bagian-bagian yang menjadi kehendak Tuhan, kita melayani di tempat itu ya. Jadi kita berdoa. Kita satu lagi 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Jadi saudara, kita mampu melayani Tuhan dalam segala hal ya. Karena apa? Karena Tuhan telah memberikan kemampuan kepada kita. Rohnya telah mengaruniakan kepada kita. Nah, jadi yang jadi masalah adalah apakah kita mau atau enggak gitu ya. Mau enggak itu melayani Tuhan. Saudara, bukan kemampuan kita, tetapi
kemauan kita. Itulah yang diminta oleh Tuhan saat Dia memanggil kita untuk melayaninya. Saudara, apakah kita bersedia untuk memenuhi panggilan Tuhan, melayani Tuhan, melayani sesama, melayani orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, kiranya dengan hal-hal yang sudah tadi disampaikan, kita bisa termotivasi, kita punya gairah untuk melayani Tuhan. Jadi apa saja saudara, jadi bahkan jadi melayani Tuhan dengan hal-hal yang tidak terlihat ya, seperti tadi pendoa atau apapun juga kita kerjakan pekerjaan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan sekian, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami diingatkan kalau hidup kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diampuni, dosa-dosa kami sudah dihapus. Bela Tuhan, kami mau membalasnya, kami mau membayar harganya dengan melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dimanapun kami berada. Karena kami sudah yakin Tuhan memampukan kami, Tuhan telah memberikan karunia-karunia bagi kami. Biarlah kalau hari ini Tuhan memanggil kami untuk melayani Tuhan, biarlah kami menjawab, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Saudara, biarlah kita menyadari panggilan untuk melayani Tuhan adalah suatu kehormatan, suatu yang hak yang luar biasa bagi kita. Biarlah Tuhan akan memperlengkapi kami dan menyertai kami agar kita bisa memenuhi akan seluruh tanggung jawab kita yang Tuhan telah percayakan pada kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini di mana kami bisa sempat mendengarkan akan nasihat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya undang Pak Yahya untuk menutup kebaktian kita pada pagi ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah pada pagi hari ini, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tantangan buat kita semua. Jadi saudara jangan membuat karena usia kita sudah banyak, sudah tinggi, jangan membuat diri kita sendiri tidak berguna. Ya. Dengan mendefinisikan geus kolot, teu bisa nanaon. Ya, saudara, jangankan yang kolot, yang budak. Oke, loba ngomong gitu. Urang mah ngora keneh teu bisa nanaon. Kayak geus kolot, urang geus kolot teu bisa nanaon. Jadi tungtungna ngora teu melayani geus kolot oge sarua keneh, saudara ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa meningkatkan. Banyak orang di sekitar kita, tetangga, saudara, ya, AA, teteh, ya, suk-suk, kiumeh, ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu teh garapeun buat kita. Ya. Kalau kita hanya memikirkan apa yang tadi dikatakan, hanya memikirkan kepentingan sendiri, kita sedang menggenapi 2 Timotius pasal 3. Di dunia ini akan satu saat yang sulit di mana orang hanya memikirkan diri sendiri. Jadi melayani itu memikirkan kepentingan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, di tengah dunia yang tambah sulit sekarang ini, itu mari saudara. Nah, yang pertama yang saya ngajak itu melayani, tadi yang dikatakan berdoa. Ya. Saudara, kita akan meningkatkan intensitas doa Gereja Bethesda ini. Kita ada menora doa setiap hari Kamis jam 7. Bagi saudara yang punya aplikasi Zoom, saya mengajak. Ya, saudara tinggal daftar ke saya, nanti waktu salaman saya mau ikut yang Zoom gitu. Setiap hari Kamis jam 7, bukan harus setiap hari Kamis saudara datang. Saya mengajak kalau saudara ada kesempatan memutuskan untuk ikut serta berdoa, saya berikan aplikasi Zoom-nya atau diinstal, kemudian nanti diberikan link-nya. Tiap hari Kamis jam 7 kita berdoa bersama-sama. Saudara, kalau kita kumpul-kumpul gini, apalagi lagi musim hujan gini,
banjir teh naon teh ieu mah di imah ya, di bumi nyalira ya. Tinggal seperti itu, dan kemudian kita bisa bersama-sama bergabung dengan saudara-saudara yang lain berdoa bersama. Tapi syaratnya ada satu, yaitu hayang ngiluan gitu ya. Mun teu hayang mah da kajian kumaha ge moal bisa saudara ya. Yang kedua saudara, setiap hari Minggu sekarang, saudara mungkin ada yang berkata gini, atuh urang hari poe biasa mah teu bisa, urang mah meni sibuk ya. Nah sekarang ada hari Minggu saudara. Hari Minggu diajak doa sebelum ibadah jam 6 pagi akan dipimpin oleh Pak Yudi ya. Nah nanti hari ini sudah mulai, ada beberapa saudara sudah ikut gabung bersama-sama. Mulai minggu depan, kalau minggu tadi tempatnya di sini, minggu depan kita akan mulai di bawah, di ruang bawah ini. Karena jam 6 itu belum terpakai. Tapi silahkan saudara jam 6 memasuki ruangan doa untuk kita berdoa pribadi, juga untuk mendoakan ibadah ini supaya berlangsung dengan penuh berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, sekali lagi hari Minggu yang sudah nggak punya hari biasa kesempatan untuk doa bersama, saya nggak mengatakan saudara hanya berdoa seminggu sekali, bukan, maksudnya yang diajak untuk doa bersama bersyafaat hari Minggu. Kalau Kamis nggak bisa, ada hari Minggu sebelum ibadah jam 6, kurang lebih 25 menit sampai 30 menit akan berdoa bersama-sama bersyafaat. Itu juga satu bentuk pelayanan yang saudara bikin. Kita butuh saling dukung satu dengan yang lain melalui doa itu. Sekali lagi saudara, doa kita fasilitasi supaya ini makin intens ya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tambah kuat, hubungan kita dengan saudara seiman tambah kuat, dan kepedulian kita insya Allah meningkat juga satu dengan yang lain. Itu gereja saudara. Kalau nggak begitu saudara, kita hanya datang ke gereja ngadep ke depan semua udah gitu selesai pulang, itu kan gereja saudara ya. Mungkin lebih seru nonton sepak bola ketimbang masuk ke gereja seperti itu ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tingkatkan doa. Jadi doa kita ada di hari Minggu jam 6. Tempatnya di ruang bawah, kurang lebih 25 sampai 30 menit ya. Nah, kemudian ada hari Kamis, menara doa, saudara-saudara, jam 7 sampai kurang lebih jam 8:30, pakai media Zoom. Ada juga, ada tertinggal satu hari Kamis siang yang selama ini sudah konsisten terus jalan juga ya. Ketika pandemi ini tetap ini masih jalan, yaitu hari Kamis jam 10 pagi ya. Nah, ini di tempat ini nggak pakai Zoom, nggak pakai apa, datang jam 10. Jadi ada hari Kamis, khususnya mah ibu-ibu yang hari Kamis pagi ya. Kalau yang jam 7 itu semua. Kemudian yang hari Minggu siapa saja boleh bergabung mulai jam 6 pagi. Nah, itu saudara-saudara yang mau diajak kepada kita semua. Nah, kemudian ada yang berikutnya. Di bulan Desember ini kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Untuk tahun 2022 ini pas perayaan Natalnya itu pas hari Minggu, karena tanggal 25 itu jatuh di hari Minggu. Tapi kita akan merayakan, kita akan mengenang, kita akan memperkuat iman kita melalui momen Natal ini mulai dari minggu pertama Natal di tahun 2022 ini. Kita bisa bersama-sama memperingatinya dengan penuh sukacita. Saudara, entong ngagugulung wae Covid ya. Covid mah didagoan teu didagoan ge aya deui nu sejen deui. Yuk, sekarang kita sama-sama bangkit iman kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kemudian pada waktu itu tentu butuh dana ya untuk 25 itu ya. Nah, ada tantangan lagi untuk berkaitan dengan PI, dikaitkan dengan Natal ini gini saudara. Saudara yang punya teman, punya kerabat, kemarin kita akan lakukan seperti ini. Misalkan saudara kumpulkan, misalkan saya punya saudara suami istri 2 orang misalkan. Dia teh nggak bisa, udah lama nggak bisa ibadah, atau bahkan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara datang ke orang itu dan menawarkan, mau nggak kalau kita memperingati atau merayakan hari Natal beberapa orang, bukan seluruh gereja ke sana. Misalkan dari gereja 2-3 orang, itu 2 orang,
kemudian kita nyanyi 1 lagu 2 lagu, membacakan ayat firman Tuhan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Setelah itu kita tutup. Dengan cara seperti itu kita sudah memperkenalkan Kristus kepada orang lain, bahkan orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Jadi saudara, yuk Natal 2022 kita fokusnya ke jiwa-jiwa. Ya, saya udah ngomong ke Taman Kopo juga cari jiwa. Nah, kalau yang tidak memungkinkan seperti itu, persiapkan dari sekarang di tahun 2022 ini, nanti pas tanggal 25 atau tanggal 17 semua khotbah akan bicara soal Kristus ya. Mengenai penginjilan. Nah, saudara-saudara, jadi pas waktunya saudara dari sekarang ajakin atau doain, kemudian pas waktunya nanti ajakin. Jadi jangan kumpulkan di gereja ya pada waktu perayaan Natal itu anggota gereja lain titah ngilu ka gereja dia. Jangan saudara, karunya anu can pernah sekalipun ngadengar Tuhan Yesus tak eta mending oge diajakan. Ya, diajak, didoakan dari sekarang. Jangan ngasal, saudara, cari jiwa itu nggak gampang. Ya, Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita itu mati di atas kayu salib. Jadi kalau saudara nanti pas waktunya isukan erek init ayeuna karek ngajakan, sulit sekali saudara. Ya, mulai dari sekarang didoain, namanya disebutkan sama saudara, Tuhan supaya orang ini pas waktunya nanti bisa dengar Injil pada waktu perayaan Natal atau pada waktu peringatan Natal dari sepanjang Desember ini. Jadi saudara, ayo ya. Jadi melayani ini caranya enggak harus khotbah juga. Saudara siapin ngajak, nanti yang khotbah ada di sini, yang memimpin pujian ada di sini. Saudara bagian ngajaknya. Ya. Tadi kalau misalkan dalam skop kecil boleh juga. Kalau misalkan saudara ada yang berkata begini, saya Pak Yahya ingin mengadakan perayaan Natal di keluarga saya. Boleh undang kami ya. Pak Yahya persembahannya berapa? Nggak usah, saudara nggak usah mikir itu ya. Jadi undang, tapi gini, dengan catatan begini, undang juga saudara-saudara kerabat yang belum percaya kepada Yesus. Jadi misalkan keluarga saudara sendiri ada 8 orang, kemudian ada yang belum percaya kepada Yesus 3 orang, ajaklah. Nanti dari gereja mau 10 orang tuh, 2 orang saja misalkan, yang main musik 1, yang bawakan renungan 1, pujian, kemudian sama-sama. Tidak lama saudara, perayaan Natalnya kalau di rumah-rumah itu 15 menit, 20 menit saudara. Tapi Yesus diperkenalkan, Tuhan Yesus didengar. Sehingga mudah-mudahan saudara melalui usaha upaya kita ini minta kepada Tuhan anugerahnya dilimpahkan. Pada waktu selesai Natalan tahun 2022, setiap keluarga memenangkan 1 jiwa saja untuk Tuhan Yesus. Waduh, Natalan 2022 tidak akan terlupakan saudara. Saya bertobat, cek saya bertobat, ya. Siapa lagi? Keponakan saya bertobat. Kenapa? Karena kita berupaya untuk memenangkan jiwa orang itu. Ya. Jadi itu saudara, satu intensitas tentang doa. Saudara yang ingin nggak ngerti gimana pakai Zoom, saudara nanti bisa bicara ke saya, nanti nggak bisa sekarang langsung, nanti akan saya tolong ya. Nanti ada teman-teman yang lain juga yang bisa menolong memberikan aplikasi itu. Kemudian yang kedua, saudara yang pengen berdoa secara langsung ada jam 6 pagi hari Minggu ya, kira-kira 25 menit sampai 30 menit. Kemudian ada hari Kamis mulai jam 10 pagi di tempat ini. Jadi kalau saudara-saudara pengen berdoa ada pilihannya. Kemudian yang berikutnya, Natal kita akan rayakan peringati sepanjang bulan Desember. Dan saudara yang ingin mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan di 2022 ini ya, yuk saudara silahkan kumpul 2-3 orang, naikkan atau persiapkan 1 lagu Natal, dipersembahkan pada waktu bulan Desember. Itu saja saudara. Selamat melayani ya saudara ya. Selamat melayani dengan gembira, dengan sukacita. Mari kita mengakhiri dengan 1 pujian. Melayani lebih sungguh. Mari kita berdiri bersama-sama. Melayani
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ketika kami masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi dosa-dosa kami. Ketika kami masih lemah, Engkau sudah menebus kami. Engkau lebih dahulu melayani kami. Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Engkau lebih dahulu memperdulikan kami. Ketika kami belum tahu siapa Yesus, bahkan nama itu asing sama sekali buat kami, Yesus sudah memperhatikan hidup kami, sudah memilih kami untuk diselamatkan. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama ditantang melalui pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan hanya untuk pengisi waktu ibadah, tetapi pagi ini merupakan tantangan bagi setiap kami, ajakan bagi setiap kami untuk melayani Tuhan. Kami tahu pelayanan bukan hanya di gereja, di rumah tangga, di tempat kami bekerja, di tempat kami bergaul, di mana Yesus belum dikenal. Kami bisa melayani dengan memberitahu bahwa ada Yesus yang mengasihi mereka, ada Yesus yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini melayani, katakan bukan sebagai beban, bukan untuk penebus kesalahan kami, tetapi karena kami sudah diampuni, karena kami sudah disucikan oleh Tuhan. Karena itulah kami bersedia menceritakan apa yang kami alami itu kepada orang lain. Di tengah kegelapan dunia yang tidak menentu ini Tuhan, di tengah tantangan-tantangan kehidupan yang semakin berat, Yesus semakin dibutuhkan, Yesus semakin harus diperdengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Biarlah Tuhan kami mulai dari hamba-hamba Tuhan, para pengerja, para aktivis, semua jemaat. Hari ini kami mulai memutuskan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani dari apa yang saya bisa kerjakan untuk keluarga saya, untuk teman saya, untuk kerabat, untuk family, untuk siapapun juga yang membutuhkan. Mungkin kami bisa menggunakan uang kami untuk melayani. Mungkin kami bisa menggunakan tenaga kami untuk melayani. Mungkin kami bisa menggunakan kepandaian kami untuk melayani. Mungkin kami bisa menggunakan keramah tamahan kami untuk melayani. Apapun yang Tuhan kasih dalam hidup kami, biarlah itu kami gunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami boleh mengakhiri ibadah dari awal sampai akhir. Dan sekarang kami akan sebentar pulang. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga setiap kami boleh pulang dengan hati yang ingin melayani Tuhan. Kami boleh pulang dengan semangat untuk melayani Tuhan, sehingga nama-Mu yang besar dipermuliakan. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam kegelisahan, dalam kekhawatiran, dalam kemarahan, dalam kepahitan, dalam sakit penyakit ya Tuhan, pada saat ini kami datang padamu. Kami mohon pengampunan daripada-Mu kalau kami ada salah, kalau kami kurang beriman kepadamu, kalau kami terlalu mengandalkan diri sendiri, kalau kami terlalu punya prinsip yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau akan mengampuni kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami ini, ketika kami keluar untuk beribadah, tidak seperti apa yang dikatakan dalam contoh Paleri tadi. Di tempat pelayanan berbeda, di tempat bekerja berbeda, tetapi kami menjadi orang yang sama di tempat di mana kami beribadah, di tempat kami bekerja, di tengah rumah tangga. Kami orang yang sama, dengan perilaku yang sama, dengan karakter yang sama ya Tuhan. Tidak ada yang perlu disembunyikan, karena pelayanan perlu kejujuran, perlu ketulusan, sehingga nama Tuhan yang hidup dipermuliakan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, hiburkan yang susah,
kuatkan yang lemah, ajar untuk mengampuni orang yang membenci, ajar untuk membuang kemarahan, diganti dengan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Banyak dari antara kami sudah usia sangat tinggi dikaruniakan Tuhan. Mungkin kami merasa lemah, mungkin kami merasa tidak lagi bisa berperan apa-apa. Tapi pada saat ini kami tahu, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami, sekalipun usia kami boleh semakin tua, tetapi firman Tuhan mengatakan, kami akan tetap berbuah. Biarlah anak cucu kami, kerabat-kerabat kami tetap menikmati buah dari hidup kami. Buah sebagai pengiring, pengikut Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga. Kalau ada yang dalam pergumulan keuangan, kesulitan keuangan, kesulitan dalam usaha, kami doakan Tuhan buka jalan. Berikan hikmat akal budi saudara-saudara kami ini supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Supaya keluarga mereka dicukupkan Tuhan dalam kebutuhan. Kami ingat juga saudara-saudara kami yang hari ini pergi berlibur karena hari ini merupakan minggu atau long weekend. Kau berkati dimanapun mereka berada. Biarlah dimanapun mereka berada, mereka ingat Tuhan Yesus. Ingat juga kami sebagai saudara-saudara seimannya. Dan mereka juga boleh mendoakan kami. Kami mendoakan mereka. Biarlah mereka mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan dikuatkan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, perlindungan, sukacita dari Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang mengasihi kita. Biarlah itu melimpah dan turun atas kita, dan persekutuan Roh Kudus yang mempersekutukan kita dengan yang lain, menguatkan kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.